Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita respon lagi ya official, Rocky Gerung official ya. Makin banyak pejabat di era Jokowi yang terlibat korupsi, daftar panjang akan menyusul. Yang nonton 9 jam yang lalu 72.000. Kita klik. Forum News Network. Halo, apa kabar? Ngobrol. Pakai kacamata dia. Makin banyak pejabat di era Jokowi yang terlibat korupsi, daftar panjang akan menyusul dalam tanda tanya ya. Kemudian Rocky Gerung Official 1,86 juta subscriber yang nonton video ini tentang pejabat yang korupsi ini ada 73.949 viewers yang komentar 686. Ini berarti sangat diminati ya. Lagi kita bersama saya Narif dan Bung Rocky. Bung Rocky. Kalau saya posisinya tidak untuk mencari viewers ya, tetapi saya ingin belajar dari percakapan intelektual dari Hersu Beno Arif sebagai wartawan. Meskipun dia lebih muda dari saya, tapi dia ilmunya udah tua dia. Kalau saya ya begitulah ya, tukang donat. Terus dia mempunyai guru mentor politik yang terbaik ya, yaitu Rocky Gerung ya. Luar biasa ya. Akhirnya ini Profesor Edi Diaris itu mengirim surat pengunduran diri pada Presiden Jokowi ya, setelah dia ditetapkan jadi tersangka. Inilah tersangka yang koruptor. Surati Jokowi, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiarij mengundurkan diri 6 Desember 2023. Ya kan, ini udah diambil dari mana ini? Kayaknya detik.com ini. Saya kira sebenarnya sejak awal kan banyak sekali pihak yang mendesak dia untuk segera mengundurkan diri karena sudah jadi tersangka. Dan ini bukan hanya LSM, mungkin Muhammadiyah juga meminta dia untuk segera mengundurkan diri, dan akhirnya dia turun. Mundur. Seku Muhammadiyah ya itu soal pidana ada satu soal, tapi soal karakter ya soal yang lain tuh, soal etika akademis juga. Jadi ini seperti satu paket kasus di mana kita bisa periksa bagaimana sebetulnya jadi semacam lesson learn bahwa kekuasaan itu bisa membatalkan etika atau integritas seseorang. Kekuasaan itu bisa membatalkan etika seseorang. Ini satu quotes yang bagus ya. Profesor tuh. Dan kasus Edi ini cuma contoh dari begitu banyak profesor yang juga bisa disogok sebetulnya. Walaupun banyak yang lolos nggak ketahuan, tapi diam-diam menyodorkan dirinya atau menyodorkan jabatan ke guru besarannya untuk menopang kekuasaan. Jadi bagi kita yang disebut the betrayal of the intellectuals, pengkhianatan intelektual itu. Betrayal. Ini istilah dari siapa itu? Penda. Apa? Bukan Penda, siapa? Itu loh yang terkenal itu ya. Lupa itu. Pengkhianatan intelektual. Sastrawan Perancis itu loh. Berlangsung justru dalam ujian etis tuh. Kalau seseorang ketua partai politik mengundurkan diri karena kasus itu biasa, ada dianggap ya Anda partai politik pasti berlebihan kekuasaan maka mulai melakukan korupsi. Tapi ini adalah seorang dosen yang terlibat di dalam bisnis kasus kan. Itu buruknya kan di situ kan. Dengan kata lain ketamakannya di mana tuh, dan itu juga mengingatkan kita begitu banyak kasus di mana seseorang masuk di dalam kekuasaan walaupun dasarnya aktivis misalnya, kan banyak aktivis yang masuk dalam kekuasaan lalu ditangkap KPK, begitu keluar seolah-olah nggak ada problem gitu kan. Itu artinya dia secara moral bukan sekedar lemah, tapi memanfaatkan kedunguan dia sendiri untuk melakukan hal yang tidak masuk akal tuh. Kalau seseorang mencuri itu ada masuk akalnya karena dia lapar, karena dia butuh uang untuk bayar cicilan motornya misalnya, atau anaknya yang kesulitan SPP. Tapi kalau seorang pejabat publik, seorang aktivis misalnya yang masuk dalam partai politik dan mencuri dan dia udah punya jabatan, itu kan namanya rakus. Jadi lain dengan pencuri yang memang ada kebutuhan, ini orang-orang yang udah mapan tapi masih merampok kan, itu ya dungu namanya kan. Bagaimana mungkin kita bayangkan
udah Orang-orang yang sudah mapan merampok, nyolong, korupsi, sogok menyogok, jual beli kasus itulah dungu. Tapi kalau orang yang mencuri karena ingin anaknya beli susu, untuk anaknya beli susu itu memang bisa dibenarkan dalam tanda petik. Umar bin Khattab ketika menghadapi satu warganya di Madinah itu mencuri karena lapar itu tidak dihukum ya. Justru dikirimi beras, gandum. Tapi kalau orang-orang Indonesia punya jabatan aktivis ya, ketua partai misalnya, terus dia nyolong, menyogok, suap menyuap ditangkap KPK, terus dia di penjara, keluar dari penjara seolah-olah dia tidak punya problem. Di situ problemnya, di situ. Problemnya nggak merasa salah. Jadi betul kata Rocky Gerung bahwa kekuasaan itu bisa membatalkan etika. Ini bahasanya tinggi nih, tapi indah gitu ya. udah kenyang tapi masih merampok coba. Ya, susah itu. Udah kenyang tapi masih ngerampok. Ini kan selalu kita sebut sebagai apa ya? Corruption by need gitu ya. Atau Greedy ya. Iya. Corruption by greedy ya. Dengan kerakusan itu tadi. Corruption Iya by itu greedy. ketua partai masih korup. Loh, Anda ketua partai itu udah kekuasaan Anda terhubung juga dengan kekayaan kan. Tapi masih korup juga. Menteri yang udah punya jabatan dan punya akses sebetulnya untuk memperbaiki biografinya masih korup juga tuh. Jadi Bagus ya. Ketua partai yang dengan jabatan sebagai ketua partai itu kan sudah terhubung dengan kekayaan, kok masih korupsi? Atau menteri dengan jabatan sebagai menteri yang mentereng itu yang apa tadi? Bagus bahasanya itu. juga menteri yang udah punya jabatan dan punya akses sebetulnya untuk memperbaiki biografinya masih korup juga tuh. Menteri yang punya jabatan yang sudah mapan dan punya akses ya untuk memperbaiki riwayat hidup ya, memperbaiki biografinya kata dia itu, autobiografinya masih korupsi juga, berarti kan menghancurkan riwayat hidupnya sendiri, menghancurkan biografinya sendiri yang akan ditulis orang lain kan, menteri. Nah, orang ketua partai yang sudah punya kekuasaan berlebih yang bisa terhubung dengan akses-akses bisnis di luar partai sehingga dia terhubung dengan kekayaan kata Rocky Gerung tadi, kok masih korupsi juga? Itu kan dungu katanya. Ini bahasanya canggih ya. Yang lebih canggih kemampuan Yudi Pramuka untuk bisa menangkap pikiran-pikiran Rocky Gerung. Itu juga harus diapresiasi, canggih. Tapi siapa yang mau memuji saya? Kita puji diri sendiri aja. Lebih aman. Jadi bagi kita tetap mesti lihat bagaimana kekuasaan itu merampas semacam moralitas. Dan yang terjadi bahasanya kekuasaan itu merampas semacam moralitas. Kekuasaan merampas moralitas. Luar biasa bahasa. Ini itu juga lebih gila lagi tuh kan, dan seseorang yang harusnya jadi teladan justru memperlihatkan kayak orang yang kelaparan terus-menerus itu gampangnya. Kan dia nggak kesulitan makan kan. Seperti orang yang kelaparan terus-menerus itu yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW. Ini cocok Rocky Gerung kalau masuk Islam dia ya. Karena kata Rasulullah orang itu kalau punya lembah emas, ada gunung dan ada lembahnya, isinya emas, itu dia akan mendapatkan emas itu, dan setelah mendapatkan lembah emas yang isinya lembah yang isinya emas itu, dia ingin mendapatkan lembah emas yang kedua. Kalau setelah orang itu yang tamak itu sudah mendapatkan lembah emas yang kedua, ingin mendapatkan lembah emas yang ketiga. Itu yang disebut Rocky Gerung adalah dia seperti orang yang kelaparan terus-menerus. Dan kata Rasulullah, ini dengarkan Rocky Gerung, orang yang tamak tadi, yang memburu, yang lapar terus-menerus, yang tamak terus-menerus, yang greedy terus-menerus ingin mendapatkan lembah emas yang baru, akhir cerita dia akan mendapatkan tanah yang menyumpel mulut dia waktu dia di kuburan. Itu yang dia dapat. Orang yang lapar terus-menerus itu tadi, yang greedy itu, yang rakus, yang tomak itu. Jadi cocok ini Rocky Gerung itu. Mendingan masuk Islam lah. Biar selamat dunia, biar selamat di akhirat. Orang-orang yang koruptor ini kan, atau mantan koruptor, nggak kesulitan makanan. Tapi kenapa mesti merampas hak rakyat? Itu kan nggak kesulitan makanan. Bukan sekedar bengis, tapi ya otaknya nggak ada gitu kira-kira. Kan gini ya, otaknya nggak ada. Kan dalam bahasa Indonesia sebagai guru besar gitu ya, Bung Rocky. Dan kalau dalam di orang Jawa itu kemudian guru itu disebut diguru dan ditiru, dipercaya dan ditiru perilakunya. Nah kalau para guru yang guru besar
koruptor itu otaknya nggak ada, itu bagus juga jadi judul tuh. Ya bukan hanya bengis, koruptor itu bukan hanya bengis, otaknya nggak ada, kata Rocky Gerung. Walaupun ini perilakunya nggak bisa dipercaya dan kemudian nggak bisa dijadikan teladan, ya sebenarnya bangsa kita ini benar-benar sudah mengalami defisit moral. Yes, dan di situ juga masuk ke organisasi ekstra, OKP, ormas juga begitu banyak. Tokoh-tokohnya yang disogok sedikit oleh kekuasaan udah berubah itu. Diiming-imingi tiket jalan-jalan ke Eropa, udah pamer dari luar negeri itu. Tapi sebetulnya ini kan orang-orang yang ini nggak cukup kemampuannya untuk jadi pemimpin, kira-kira begitu. Nggak cukup kemampuannya jadi memaksakan pemimpin. diri jadi ketua OKP, jadi macam-macam istilah itu. Tetapi di dalam batin dia itu dia tahu dia nggak cukup. Jadi begitu disogok ya dengan mudah. Demikian juga tokoh-tokoh LSM yang 9 tahun bergerombol di sana. Kan kita dulu tahu gimana begitu banyak tokoh LSM yang mantan ketua lembaga-lembaga NGO ternama di Indonesia soal hak asasi, soal lingkungan. Tiba-tiba ada di sana, lalu diem. Lalu memuji-muji Jokowi, kan itu ajaib kan. Dan mereka yang selama 9 tahun, ya kalau saya dibully ya udah saya terima aja. Tapi dia justru menikmati itu. Kemudian tiba-tiba sadar, lalu memaki-maki Jokowi, itu 2 kali konyol kan. Anda kalau udah memilih untuk Iya, rata-rata sudah ini ya, seperti Gunawan Muhammad itu pendukung berat Jokowi, tapi kemudian sadar di tahun ke-9 nangis-nangis di Rossi, di Kompas TV, itu kan sadarnya terlambat, itu kan konyol. Seperti Islah Bahrawi, pendukung garis keras dari Jokowi sejak 2014 sampai 2019, mendukung habis Jokowi, tapi tiba-tiba dia sadar, berbalik badan, dan kemudian menjudge atau mengata-ngatai Jokowi, memblame Jokowi, menuduh Jokowi sebagai istilahnya itu bukan penjahat demokrasi, itu pengkhianat demokrasi. Itu kan konyol. Setelah menikmati kemudian dia mengecam Jokowi, setelah menikmati memuja-muji Jokowi. Ini satu analisa yang tajam dari Rocky Gerung. Kita balik ya, menikmati itu, kemudian tiba-tiba sadar, lalu memaki-maki Jokowi, itu 2 kali konyol kan. Anda kalau udah memilih untuk menjilat, ya menjilat terus aja, nggak usah kemudian berhenti lalu nangis-nangis di depan TV kan. Nangis-nangis di depan TV berarti yang dimaksud ini ya, Gunawan Muhammad ya? Nggak bener dong. Begitu Anda memilih, Anda karena intelektual, Anda memilih mendukung Jokowi, maka Anda hitung dari awal bahwa memang hak Anda untuk membujuk orang lain memilih Jokowi. Nah sekarang Jokowi terpuruk, ya mereka justru bikin panggung untuk menghajar Jokowi kan, demi demokrasi. Lalu waktu Anda pilih juga dengan otak kan. Berarti waktu dia mendukung Jokowi, dia nggak pakai otak. Atau setelah itu otaknya muncul, itu artinya dari awal dia nggak ada otaknya kan. Jadi kita mau terangkan itu supaya ada semacam etik lah. Nah, kalau Anda memilih seseorang, ya dukung dia walaupun dia terjerembab. Itu yang disebut sebagai arete oleh Aristoteles misalnya, Bu. Seseorang itu kalau dia jahat, ya jahat dengan sempurna, jangan jahat yang tanggung gitu. Kalau jadi jahat yang sempurna, jangan jahat yang tanggung, karena dia mengecam ya orang-orang seperti Islah Bahrawi yang tidak disebut, tapi dia juga nggak nyebut Gunawan Muhammad yang nangis-nangis di TV. Waktu Jokowi sudah terpuruk, malah dia memaki-maki Jokowi lewat panggung yang di TV itu. Sama dengan Islah Bahrawi yang semacam jadi pejuang yang pura-pura ya. Tadinya dia mau mendukung habis, menjilat Jokowi. Itu sekarang dia berbalik dan memaki-maki Jokowi. Kata Rocky Gerung, kalau dulu itu mendukung, berarti harus mendukung secara pakai pikiran. Kalau sekarang dari menjilat kemudian memaki-maki, berarti dulu waktu memilih nggak pakai pikiran, berarti dulu milih Jokowi nggak pakai otak, kata Rocky Gerung. jadi kalau mau menjilat terus, yang konsisten sampai akhir, mendukung Jokowi sampai akhir. Jangan ketika Jokowi sudah turun di tahun ke-9 ini semua pada berbalik badan. Tadinya dia menikmati segala fasilitas dari Jokowi karena dia mendukung berat dan menjilat Jokowi. Tapi dia nggak fair, kata Rocky Gerung. Orang-orang yang menjilat itu kemudian berbalik badan dan memaki Jokowi di akhir kekuasaan Jokowi yang mulai memudar. Ya. Itu masuk mentalitas korup juga bukan?
Ya, dia korup 2 kali kan. Dia mengkorupsi kekuasaan yang tiba-tiba datang pada dia karena menjilat pada presiden. Dia mengkorupsi moral dia sendiri tuh. Kenapa? Karena tiba-tiba dia berubah pikiran untuk tidak lagi mendukung presiden. Loh, selama 9 tahun Anda menikmati Jokowi. Setelah Jokowi melemah, Anda tinggalin dia kan. Itu yang saya sebut 2 kali dia korup. Korup pertama menikmati kekuasaan. Korup kedua meninggalkan seseorang yang pernah dia hisap dan dia jilat itu lalu dia tinggalkan. Itu moral apa itu? Orang Ini saya belum lihat video ini, tapi kok kelihatannya mirip-mirip ya. Saya setuju dengan pikiran-pikiran siapa Rocky Gerung ya. Ya itu termasuk manusia Indonesia yang aneh ya. Apa namanya? Betrayal intelektual itu tadi kata Benda, Julian Benda ya. Buku yang ditulis oleh pengkhianatan intelektual yang ditulis oleh Julian Benda. Itu sangat terkenal bagaimana para intelektual itu melakukan pengkhianatan demi menjilat kekuasaan dan berkerumun di sekitar Nazi, Hitler, kira-kira begitu ya. Banyak kemudian pemikir-pemikir atau orang-orang pandai itu kehilangan moralitasnya karena ingin menikmati kekuasaan dan menjilat kekuasaan. Dan di Indonesia itu sudah terjadi sejak Jokowi muncul, berkerumun mereka, para NGO termasuk itu, para aktivis masuk ke istana mencari suaka istana di sana dan diam dan menjilat Jokowi. Dan sampai sekarang mereka tetap berada di sana. Tapi ada yang mencoba untuk membalikkan badan dan kemudian memaki Jokowi setelah 9 tahun menjilat-jilat. Dan itu semuanya gak ada moralitasnya. Kata Rocky Gerung, bukan kata saya. udah dia salah, bukan dia salah, Anda yang salah dari awal. Ini itu intinya kan. Ya. Oke, tapi kalau balik ke di Profesor Edi. Dia bicara sambil tertawa kemenangan ya Rocky Gerung. Tesis-tesisnya itu terbukti semua bahwa dia mengkritik Jokowi sejak tahun pertama sampai sekarang itu terbukti dan banyak orang yang kemudian kelimpungan, kepanasan di istana ketika mendapati orang yang dia jilat itu ternyata berbalik dan dia bingung sendiri dan kemudian dia mencoba untuk mengambil posisi yang berbeda dan tidak konsisten dengan sikap menjilat kekuasaan itu yang dihajar oleh Rocky Gerung sekarang sebagai orang yang nggak punya atau mengkorupsi moralitasnya sendiri di samping mengkorupsi kekuasaan. Garis tadi ya. Saya kira kan sebenarnya dia jelas tidak pantas menyandang lagi gelar profesor itu karena itu kan profesor itu guru besar dengan segala kehormatan yang belakang di dalamnya gitu ya. Tapi saya justru lebih tertarik kita ingin bicara soal bicara soal anatomi sebenarnya anatomi kekuasaan dan juga anatomi korupsi begitu. Anatomi kekuasaan. Ketika orang baik masuk ke dalam sistem ini ingat omongan Pak Mahfud beberapa waktu lalu ya. Siapapun orang baik, malaikat sekalipun ketika masuk ke dalam kekuasaan menjadi setan gitu. Ya, Mahfud batalin sendiri kan tesisnya kan. Dia tadinya orang baik masuk jadi setan, terus ingin jadi orang baik lagi nggak mau keluar dari kesetanan. Dari setan. Kan juga Mahfud kan. Mahfud ucapan Mahfud dibalikin ya menjadi senjata makan tuan ya. Makanya Pak Mahfud ini ya begitu. Kata Pak Mahfud dulu orang baik masuk sistem yang korup itu menjadi setan, menjadi iblis. Dan Pak Mahfud sendiri ada di dalam itu. Sekarang dia mencoba untuk menjadi orang baik lagi tanpa keluar dari sistem yang lama. Masih bersama kekuasaan. Aneh itu Pak Mahfud ya. Mana bubarin Front Pembela Islam, nggak mengecam pembunuhan yang dilakukan oleh negara terhadap 6 laskar Front Pembela Islam yang nggak bersalah. Dibunuh itu. Padahal dia ngerti hukumnya. Sama Pak Mahfud itu. Waktu ibunya dikepung sama pengikut-pengikut Habib Rizik di Madura sana. Dikepung rumahnya, tidak dilukai fisiknya. Dan pengepungan itu kata Pak Mahfud adalah biadab mereka itu mengepung rumah ibu saya yang sudah tua itu, yang sudah sepuh itu. Tetapi Pak Mahfud tidak mengatakan biadab terhadap pembunuhan 6 Laskar Front Pembela Islam. Dibunuh. Kalau ibunya kan nggak dibunuh, dikepung rumahnya. Ini 6 orang dibunuh, tapi Pak Mahfud tidak melakukan blame terhadap orang yang membunuh itu. Membunuh 6 Laskar Front Pembela Islam itu bukanlah perbuatan biadab. Karena tidak diucapkan, berarti Pak Mahfud setuju.
terhadap pembunuhan itu. Ya, tidak memberikan komentar apa-apa. Diam, tanda setuju. Tapi kita balik lagi pada tadi bahwa setiap keadaan yang memungkinkan orang melawan itu justru ujian moral kan. Nah, bagaimana intelektual yang tahu bagaimana semua desain politik dan desain kebijakan Republik Jokowi buruk tapi masih ada di dalam. Nah. Itu artinya dari awal dia nggak punya cukup kemampuan berpikir. Itu yang sering disebut bahwa bahkan tokoh-tokoh penting di zaman Nazi itu, dua guru besar di Jerman, Heidegger dan satu lagi siapa namanya itu, Carl Schmitt, itu bahkan memilihnya pada Hitler. Jadi itu yang kemudian diledek oleh Julian Benda, Hannah Arendt misalnya, yang menulis buku dengan bagus yang judulnya The Origin of Totalitarianism, yang kemudian kita kutip-kutip. The origin of totalitarianism, asal usul sikap totaliter ya. Itu yang namanya pendangkalan kekuasaan tuh. Bahkan guru besar gak ngerti bahwa dia itu diselundupkan hanya untuk membela negara tuh. Jadi dia nggak tahu dia jadikan guru besar buat apa. Jadi si Edi ini juga mungkin dia nggak paham bahwa dari awal dia dulu diincar untuk dijadikan guru besar, kemudian mengabdi pada negara kan itu dasarnya tuh. Jadi kemampuan untuk refleksi diri dia nggak punya tuh. Demikian juga tokoh-tokoh yang lain. Ini bukan cuma. Jadi kemampuan refleksi diri itu nggak ada sehingga orang itu kehilangan perspektif dan melakukan korupsi. Orang yang melakukan korupsi itu di samping dia greedy, dia juga sebenarnya kehilangan perspektif ya. Dari mana dia bisa kehilangan perspektif persoalan benar dan salah itu? Karena dia tidak punya kemampuan refleksi diri. Kira-kira itu kalau dihubungkan ya. Tidak punya kemampuan untuk berpikir kritis atau menelurkan pikiran-pikiran yang tajam untuk melihat dan mempersoalkan keadaan, mempertanyakan situasi yang mengungkung dia, apakah sudah betul apa enggak. Jadi kemampuan refleksi diri itu yang tidak ada sehingga dia kehilangan perspektif dan dia mau untuk menerima sogok, gratifikasi, suap penyuap, korupsi dan lain-lain yang dialami oleh seorang guru besar atau seorang dosen bernama Edi, wakil menteri KUHAM ya, hukum dan HAM. Jadi juga seluruh intelektual Indonesia yang jadi pembenar kebijakan Jokowi juga sama sebetulnya. Jangan mereka bilang Edi itu rasain lu juga begitu, cuman lu nggak ketangkap aja kan. Pakar hukum tata negara yang juga menjilat pada kepala negara. Ya, oke. Tapi kan begini ya, ini dengan ditangkapnya. Siapa? Ahli hukum tata negara yang menjilat kepala negara. Itu bisa banyak itu. Ada Yusril Iza Mahendra, tapi bukan Margarito Kamis ya. Kalau Margarito Kamis kan dewan pakar dari FNN ya. Ada Denny Indrayana, dia justru oposisi terhadap kekuasaan yang ada di Melbourne itu. Atau itu Zainal Ali Mukhtar itu juga melakukan maintenance distance terhadap kekuasaan. Jadi yang dimaksud ahli hukum tata negara yang menjilat kekuasaan itu siapa? Kemungkinan dua. Satu, Yusril Iza Mahendra dan Mahfud MD. Kan dia ahli hukum tata negara. Tampaknya yang dimaksud yang lebih pas adalah Mahfud MD yang ada dalam struktur sebagai Menteri Menko Polhukam. Yang pernah mengatakan orang baik masuk dalam sistem, yang kurang baik itu bisa menjadi iblis. Dan sekarang iblis itu berusaha untuk mensucikan dirinya dalam sistem yang dia ada di dalamnya. Ya, dengan penduduknya Profesor Edi Hiaris ini menjadikan pemerintahan Jokowi ini rekor gitu ya dalam menteri yang terlibat dalam korupsi. Kalau zaman Pak SBY ada 5 orang menteri, kemudian pada zaman Pak Jokowi ini ada 6 orang menteri dan 1 orang wakil menteri. Padahal ini ke masa jabatannya Pak Jokowi itu masih ada 1 tahun lagi, dan seperti Anda katakan sebenarnya kalau ini lembaga penegak hukum bekerja dengan serius, jumlahnya akan jauh lebih banyak lagi. Dan tentu saja kita tidak boleh, untuk kita mesti meminjam istilah di tentara bahwa yang tidak ada anak buah yang salah komandannya. Dan kalau khusus untuk menteri ini kan yang memilih adalah presiden karena dia juga. Ini harus diperbaiki ya, audio dari Hersu Beno Arif ya. Audio dari Rocky Gerung jelas jernih, tapi audio dari Hersu Beno Arif itu kurang enak didengar ya. Nggak begitu jernih ya suaranya, meskipun terdengar ya. Jadi putus-putus. Nengok juga pada Pak Jokowi dong. Pasti karena Jokowi sendiri yang bilang dia mau memimpin pemberantasan korupsi kan.
Hal yang juga kena kasus waktu SBY itu, beberapa pengurus Partai Demokrat, menterinya itu kena korupsi dan dihajar terus oleh media bertahun-tahun tuh, dan mengakibatkan elektabilitas partai itu drop tinggal berapa, tinggal 8% tuh. Majalah Tempo setiap hari menghajar SBY itu, dan SBY harus mengatakan oke, saya memang partai saya gagal, dan dia terima itu. Jadi Demokrat itu diberantakkan suaranya karena koruptor kader-kadernya. Dan itu yang kita alami sekarang kan. Nah sekarang SBY Koruptor kader-kadernya itu kita sebut ya, yang sudah keluar, Anas Urbaningrum, Ketua Partai Demokrat. Jadi Partai Demokrat diberantakkan oleh kader-kader dari Demokrat sendiri yang terlibat korupsi. Itu kata siapa? Kata Rocky Gerung, bukan kata saya. Tapi saya nambahkan siapa itu mereka? Andi Malarangang, itu. Terus Angelina Sonda, terus Nazarudin Bendahara. Temannya Anas Urbaningrum. Terus siapa lagi itu? Menteri-menterinya itu, menteri olahraga itu siapa? Yang dari PKB itu loh. Ya kan? Terus menteri yang korupsi lagi zaman SBY adalah Surya Dharma Ali. Tapi dia bukan kader Demokrat ya. Tapi banyak korupsi di zaman SBY, tapi rekor itu dipecahkan oleh Jokowi karena banyak menteri yang korupsi. Ini negeri opos. Inilah negeri para koruptor, inilah negeri para maling. Pantas Jeffrey Winters itu Indonesianis dari Amerika, dia bilang Indonesia dikuasai para maling ya. Malingnya itu bisa orang dalam juga orang yang di luar pemerintahan. Pengusaha-pengusaha itu loh. Ya, juragan-juragan uang itu, oligarki itu loh. Untuk bangkit dan merasa oke, udah selesai, maka kita tata. Dan sekarang Demokrat partai yang hampir tidak ada koruptornya di situ, dibandingkan dengan partai-partai lain yang tobat-tobat sebetulnya kan. Sebetulnya bukan soal tobat, tapi pemimpin di partai-partai itu mau nggak membersihkan Indonesia dari koruptor. Berarti janji reformasi loh. Jadi sekali lagi kemampuan bangsa ini untuk merefleksikan kaki-kaki koruptor, tiang-tiang negara yang digerogoti oleh para koruptor, itu justru menjadi pelajaran penting bagi Pak Jokowi. Mestinya Pak Jokowi bilang, saya juga gagal, karena itu saya nggak akan meneruskan cawe-cawe saya tuh, karena saya bertanggung jawab terhadap menteri-menteri dari PDIP yang ditangkap itu, menteri dari mana, PAN, semua partainya yang dukung Jokowi kan ditangkap, dari Gerindra berapa menteri yang ditangkap di situ kan. Dari Golkar. Jadi intinya Pak Jokowi terangkan pada publik bahwa saya menyesal tidak mampu untuk memimpin Indonesia, tetapi dia nggak melakukan itu, dia bahkan melanjutkan kekuasaannya melalui Gibran, dan itu artinya orang akan lihat lagi tuh bahwa oke, kalau gitu Jokowi ingin menyembunyikan banyak kasus dengan menyeludupkan Gibran supaya Gibran bisa tutupi kasus-kasus itu nanti kan. Jadi pikiran buruk publik udah tiba pada Jokowi hari ini. Iya. Dan saya kira kalau kita bisa menyimpulkan bahwa mundurnya Profesor Edi Hiaris ini bukan karena sebuah kesadaran, tapi karena. Jadi analisanya Rocky Gerung itu tajam ya. Dia bisa membentuk realitas baru lewat pikiran-pikirannya yang reflektif itu, dan itu akan menjadi realitas sesungguhnya, bahwa ide itu sebuah realitas, refleksi atau pikiran-pikiran yang dilontarkan Rocky Gerung itu adalah sebuah realitas ya. Dan dia akan mendahului itu, pikiran-pikiran Rocky Gerung mendahului realitas yang sesungguhnya. Imajinasi dalam sastra adalah realitas. Ya kan? Betul, banyak imajinasi para ilmuwan, para sastrawan, para pujangga itu menjadi kenyataan. Karena memang imajinasi atau pikiran-pikiran yang imajinatif itu adalah sebuah realitas. Dan kita memiliki seorang Rocky Gerung yang bisa menciptakan realitas baru dalam pikiran yang dahsyat tadi, yang akan menuntun bangsa ini mencapai realitasnya yang lebih sejati dan bahagia. Nah, memang tidak ada jalan lain, dia harus mengundurkan diri setelah ditetapkan jadi tersangka. Ya itu mestinya dari awal, di awal kan hari pertama FNN udah kasih teguran, udah mundur aja dulu deh, jadi belakangan supaya ada semacam kesadaran batin. Oh ya, tetap ada kesalahan. Ini berusaha untuk cari cantelan. Pasti si Edi ini
nyari-nyari cara bagaimana bisa lolos tuh lobby kiri kanan, ternyata nggak ada yang bisa belain, lalu dia mundur. Jadi sangat terlambat untuk seseorang yang punya kapasitas etis, dan akhirnya orang Kapasitas sebutnya etis. bahwa dari awal dia nggak punya kapasitas etis sebagai guru besar atau sebagai pejabat publik atau sebagai manusia ke kampus. Etik sportsnya itu hilang tuh. Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Buat kita Oke. persen. Ya, bagus ya, satu percakapan yang sangat reflektif, sangat indah dan membahagiakan kita semua. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sabr Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.